Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah, kembali kita bisa bersama-sama duduk di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Tabsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas Al-Haqqu Al-Khamisu wa Thalathun, hak yang ke-35. Hak yang ke-35 tentang Haqqul Irdi, hak kehormatan, tentang hak kehormatan jiwa atau kehormatan diri. Al-Ird, kehormatan, itu kata ulama adalah maudhi'ul madhi wadh-dhammi minal insan. Maudhi' artinya tempat, ya, tempat dipuji atau dicelanya seseorang. Itu artinya kehormatan, al-ird. Dan Islam, ikhwani fillah, agama Allah yang agung, datang untuk menjaga kehormatan jiwa, untuk menjaga kehormatan diri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram darahnya, harta dan kehormatannya. Artinya tidak boleh diganggu. Hartanya enggak boleh diganggu, darahnya tidak boleh dihalalkan. Begitu juga kehormatannya tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak. Dan Islam mengharamkan itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Penulis kitab ini berkata bahwa Islam dalam rangka menjaga kehormatan itu mengharamkan
hal-hal yang merusak kehormatan jiwa manusia, kehormatan diri manusia. Di antaranya ghibah. Allah haramkan ghibah. Karena dengan ghibah kehormatan saudara kita itu hancur. Oleh karena itu Islam mengharamkannya. Bahkan orang yang membela saudaranya yang digibahi dalam Islam diberikan pahala yang besar. Karena orang tersebut membela saudaranya dan menjaga kehormatan saudaranya. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda an 'irdi akhihi, raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat kelak. Hadis ini sahih riwayat al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Di dalam menjaga kehormatan, Islam pun mengharamkan as-sab, mengharamkan celaan. Diharam hukumnya kita mencela saudara kita, siapapun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela orang muslim itu merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekafiran. Dalam hadis yang mulia ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mencela itu merupakan kefasikan. Oleh karena itu hukumnya haram dan terlarang. Tidak boleh bagi kita mencela saudara kita kaum muslimin. Mencela apa saja? Ya. Mencela saudara kita, dicela di depan mukanya. Misalkan si bodoh, si tolol, si bego, misalkan begitu. Ya, si pendek, si besar, ya, apalagi ini nggak boleh. Apalagi kalau menyamakan dengan kebun binatang, menyamakan dengan hewan, monyet misalkan, ya, kemudian dog, anjing, ini nggak boleh. Seorang muslim jaga lisannya, ya. Sibabul muslimi fusuqun. Mencela orang muslim merupakan kefasikan. Dan dalam rangka menjaga kehormatan, Islam juga melarang qadzaf. Qadzaf ini menuduh orang lain berbuat mesum, berbuat zina. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang keempat, "Walladzina yarmuna al-muhsanati ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون." Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang muhsan, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, ya, dituduh berbuat zina, baik wanita atau laki-laki, ya, bukan hanya wanita saja, tapi begitu juga laki-laki. Kemudian yang menuduh itu kata Allah, "Lam ya'tu bi arba'ati syuhada." Tidak mendatangkan 4 saksi, maka hukumannya dalam Islam fajliduhum 80 jaldah, didera 80 kali. Habis itu kata Allah, "Wala taqbalu lahum syahadatan abada." Persaksian mereka sama sekali tidak diterima setelah itu. Dan Allah katakan, "Wa ulaika humul fasiqun." Mereka adalah orang-orang yang fasik. Islam datang, ikhwani fillah,
dalam rangka menjaga kehormatan jiwa, kehormatan diri, Islam mengharamkan zina, perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan dekati zina. Sesungguhnya itu merupakan perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Dan dalam surat An-Nur ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan." Lelaki pezina tidak boleh menikahi kecuali wanita pezina atau wanita musyrik. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina dan yang musyrik atau yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan hal tersebut diharamkan atas orang-orang yang beriman. Jadi perbuatan zina ini perbuatan yang sangat keji yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan ikhwati fillah, perbuatan zina ini sangat-sangat haram, ya, besar dosanya, apalagi menzinai istri tetangga. Ini perlu diperhatikan. Berzina dengan wanita atau wanita berzina dengan laki-laki, hukumnya, dosanya sangat besar. Nanti saya akan bacakan siksaannya. Apalagi seorang yang berzina dengan tetangganya. Mari kita perhatikan hadis yang mulia ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Rasul berkata, "La an yazni ar-rajulu bi 'ashrati niswatin aysara 'alaihi min an yazniya bi imra'ati jarihi." Seseorang berzina dengan 10 wanita lebih ringan dosanya daripada menzinahi istri tetangganya. Jadi dosa ini bertingkat dalam hadis yang mulia ini. Tetangga ada haknya, wajib dijaga. Ketika seorang tetangga tidak bisa menjaga hak tetangganya, maka dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya merobek kehormatan tetangganya dengan menzinahi istri tetangganya, wal iyadzu billah. Kemudian ikhwati fillah, dalam rangka menjaga kehormatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi dan azab yang sangat besar kepada para pezina di dunia, di hadapan manusia, berupa cambuk dan rajam, dan di akhirat kelak diazab dengan azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang kedua, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Pezina wanita dan pezina lelaki, maka cambuklah setiap satu dari keduanya 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jangan merasa belas kasihan, karena belas kasihan jadi tidak menegakkan hukum cambuk. Kata Allah, jangan dalam masalah agama Allah ini. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaknya sekelompok kaum mukminin menyaksikan azab atau sanksi dari keduanya. Ini cambuk ini bagi yang zinanya masih belum menikah.
Adapun yang laki-laki atau wanita sudah pernah menikah kemudian berzina, hukumannya apa dalam Islam? Rajam. Dirajam sampai mati. Dan itu bukan hukuman yang kejam. Karena apa? Islam melihat efek dari zina itu yang sangat mengerikan, yang merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Karena kalau perzinahan menyebar, azab Allah turun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat azab yang akan didapat oleh para pezina di kuburan kelak. Saya akan bacakan hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari, yakni azabuhum ba'dal maut, azab mereka setelah kematian, ay fil qabri, yakni dalam kuburan mereka. Faqad jaa fi hadits ar-ru'ya at-tawil, telah datang dalam hadis ar-ru'ya, dalam hadis mimpinya Rasul yang panjang, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fantalaqna fa'ataina ala misli tannur a'lahu dayyikun wa asfaluhu wasi'un fihi laghatun wa aswad. Ini mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mimpinya Rasul hak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami berjalan ini bersama malaikat di mimpi tersebut. Kemudian kami mendatangi mislut tanur. Mislut tanur, tanur ini tungku perapian, semacam tungku perapian. Tungku perapian digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atasnya sempit dan bawahnya luas. Fihi laghatun wa aswat, kata Rasul. Dan di dalamnya ada suara hiruk pikuk. Qal fattala'na, maka Rasul berkata, kami pun melihat. Fattala'na fihi, melihat di dalam tungku tersebut. Fa idza fihi rijalun wa nisaa'un uratun, ternyata di dalamnya ada laki-laki dan para wanita yang telanjang. Fa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum, kemudian datanglah api yang menyala-nyala dari bawah mereka. Di mereka dibakar. Fa idza atahum dzalika lahab dawda'u, apabila api yang menyala-nyala itu mendatangi mereka, melahap mereka, mereka pun teriak. Yani sahu min syiddati harrihi, mereka teriak-teriak karena saking panasnya. Fakultu, maka aku bertanya, ini Rasul bertanya, man haula'i ya Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Jadi wanita-wanita, laki-laki yang berada dalam tungku api yang bawahnya sangat luas, kemudian dibakar dan mereka telanjang. Rasul bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Qal, Jibril menjawab, haula'i zunatu wazzawani, mereka adalah laki-laki pezina dan wanita pezina. Hadza 'adzabuhum ila yaumil qiyamah, inilah azab mereka sampai hari kiamat. Wal iyadzu billah, naudzubillah. Ini di mana ikhwati fillah? Dikubur. Para pezina yang tidak bertobat dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka meninggal diancam dengan azab yang ngeri seperti ini dan sampai hari kiamat. Dan ini kata Jibril alaihi salatu wassalam. Kata Jibril, hadza azabuhum, ini azabnya mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat.
Dan hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Adapun dalam hari kiamat, di hari kiamat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 jenis manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak mensucikan mereka, dan sama sekali Allah tidak memandang, tidak melihat mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasul berkata, "Syaikhun zanin," orang tua yang berzina, "wa malakun kadzab," atau malikun kadzab, malikun kadzab, raja yang tukang bohong, wa ailun mustakbir, orang miskin tapi sombong. 3 jenis manusia ini, ikhwati fillah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mengajak bicara kepada mereka, tidak mensucikan mereka, tidak memandang mereka, betul-betul dihinakan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antara yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syekhun zanin, orang yang berzina, orang tua berzina. Semakin tua semakin menjadi. Ini tua-tua keladi. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semua itu datang dalam rangka menjaga kehormatan jiwa, kehormatan diri. Dan di dalam hak yang ke-25 ini, penulis mengkhususkan kehormatan diri yang berhubungan dengan apa yang ada di sekitar kita, dari keluarga kita. Jadi beliau katakan, "Al-'irdu alladhi naqsuduhu huwa zawjatuk, ibnatuk, ukhtuk, wa ummuk." Kehormatan diri yang kami maksud adalah istri Anda, putri Anda, saudari Anda, dan ibu Anda. Wa hadzal 'ird lahu huququn katsiratun 'alaina. Kehormatan itu punya banyak hak yang wajib kita penuhi. Jadi hak istri kita, putri kita, ini kehormatan jiwa kita. Saudari perempuan kita dan ibu kita, itu punya hak yang harus kita perhatikan, dan insyaallah ta'ala akan dibahas dalam kesempatan yang mulia ini. Ada beberapa hak yang harus kita perhatikan, yang banyak sekali dari sebagian kita melalaikannya, apalagi di zaman sekarang. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui hak kehormatan dari istri kita, anak-anak kita, ya, kemudian saudari-saudari kita dan ibu kita. Mari kita perhatikan, dan yang mau tulis tafadhal. Hak yang pertama adalah an-naghara alaihi. Kita wajib punya rasa cemburu yang besar. Nah, kita wajib punya rasa cemburu. Perhatikan ikhwati fillah, cemburu ini akhlak yang mulia. Sekali lagi, cemburu akhlak yang mulia. Ya, di zaman sekarang ajibnya orang yang punya cemburu malah diejek, malah dicela, malah dilecehkan. Wal iyadzu billah. Kebalik 180 derajat.
cara pandang orang fasik, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berbeda dengan cara pandangnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita perhatikan. Cara pandang, cara pikir Rasulullah dan para sahabatnya berbeda dengan cara pandang orang fasik dan orang yang tidak paham din. Mari kita perhatikan ikhwati fillah. Yajibu 'alal mu'min an yaghara 'ala 'irdihi liyuhafidha 'alayhi min fahishati zina. Falladhi la yagharu 'ala 'irdihi dayyus wal ghiratu min dinina. Subhanallah. Ya, penulis berkata, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi seorang mukmin untuk punya kecemburuan akan harga dirinya, untuk menjaga dari kekejian perbuatan zina. Dan orang yang tidak punya cemburu ini dayus. Orang yang tidak punya cemburu ini disebut apa dalam Islam? Dayus. Dan dayus, ya, laki-laki yang nggak punya cemburu diancam tidak bisa masuk surga. Ya, laki-laki yang biarkan istrinya berjalan dengan laki-laki lain, dayus. Laki-laki yang membiarkan putrinya, anak wanitanya, berjalan, berikhtilat dengan laki-laki lain, dayus. Laki-laki yang membiarkan orang tuanya, ibunya dengan laki-laki lain, dayus. Penulis berkata, wal ghiratu min dinina. Kecemburuan itu bagian daripada agama kita. Ini harus kita perhatikan. Wal ghiratu min dinina. Jadi ikhwati fillah, perhatikan. Ya. Untuk ikhwah yang sudah menikah, perhatikan masalah ini. Harus punya kecemburuan. Yang sudah punya putri harus punya kecemburuan. Yang mau menikah pun demikian. Kalau misalkan dibilang sama perempuan, sama calon istri, saya nggak suka sama laki-laki yang pencemburuan, kasih nasihat. Cemburu dari Islam. Kalau nggak mau, cari yang lain. Banyak wanita yang solehah. Ya. Kemudian juga dengan perempuannya, cari laki-laki yang bisa bertanggung jawab, terutama dalam masalah agama. Jangan asal menikah kemudian nggak punya cemburu. Ikhwati fillah, laki-laki yang mukmin yang saleh lebih baik meninggal dan mati daripada melihat istrinya bersama laki-laki yang lain. Kecemburuan dalam Islam ini merupakan agama Islam. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu yaghar wallahu ashaddu ghairan. Orang mukmin itu pencemburu dan Allah lebih besar lagi cemburunya. Allah lebih besar lagi cemburunya. Ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, qala Sa'ad ibn Ubadah, berkata Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, law ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal ata'jabuna min ghairati Sa'ad? Wallahi la ana aghyaru minhu. Wallahu aghyaru minni. Wa min ajli ghairatillahi harrama al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kata Sa'ad bin Ubadah, ikhwani fillah, kalau aku
melihat seorang laki-laki bersama istriku, lihat, niscaya aku akan tebas dia. Saya akan, ya. Dan hal ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ata'jabuna min ghairati Sa'ad? Apakah kalian merasa aneh dari kecemburuan Sa'ad? Kata Rasul, wallahi la ana aghyaru minhu. Aku lebih cemburu dari Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu dariku. Karena kecemburuan Allah, Allah haramkan perbuatan fawahish, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dari sini ikhwan fillah, Rasul tidak melarang kecemburuan yang dimiliki oleh Sa'ad. Malah didukung, justru saya lebih cemburu dari dia, dan Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu. Lihat, bandingkan dengan perkataan orang zaman sekarang. Pencemburu banget, jelek. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara contoh tentang kecemburuan para sahabat ini banyak sekali. Bukan hanya Sa'ad bin Ubadah, Umar bin Khattab radhiyallahu an juga punya kecemburuan. Ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aituni dakhaltul jannah." Kata Rasul, saya pernah melihat diri saya di mimpi. Ya, saya mimpi saya masuk surga. Ini mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul berkata ketika masuk surga, kata Rasul, "Wa ra'aitu qasran bi fina'ihi jariyah." Saya melihat sebuah istana, di halamannya ada seorang jariyah, wanita. Kemudian faqultu, Rasul bertanya, "Liman hadza?" Ini istana punya siapa? Kata Rasul, istana ini yang megah di surga punya siapa? Faqal li Umar. Dijawab, ini milik Umar. Fa'aradtu an adkhulahu fa'anzur ilaihi fadzakartu ghairatak. Maka aku ingin memasukinya, tetapi aku lihat dan aku nggak jadi masuk, karena aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu mengingat kecemburuan Anda wahai Umar. Ya. Faqala Umar berkata, "Bi abi wa ummi ya Rasulullah, a'alaika aghar?" Demi yang bapak dan ibuku jadi tebusannya wahai Rasulullah, apakah pantas saya cemburu kepada Anda? Ya. Dari sini ikhwan fillah kita tahu, lihat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an dijanjikan masuk surga dan disiapkan istana yang megah. Dan dari sini juga kita tahu bahwa Umar punya sifat pencemburu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyalahkannya, bahkan Rasul menghargainya. Tidak mau masuk istana tersebut. Lihat bagaimana dengan zaman sekarang yang mengatakan cemburu itu jelek atau pencemburu itu jelek. Dan banyak ikhwani fillah kisah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memiliki sifat cemburu. Ini hak yang pertama. Hendaknya kita punya kecemburuan. Ya. Orang enggak punya cemburu enggak cinta. Membiarkan istrinya sama salam-salaman sama laki-laki lain, ketawa-ketawa sama laki-laki lain, berdua-duaan sama laki-laki lain, wal iyadzu billah. Ya.
hatta main film tidak ada, dilihat dari ujung dunia sampai ujung dunia lagi. Nauzubillah. Al-haqqu tsani, hak yang kedua, an nuhafidha alaihi, an nuhafidha alaihi, kita menjaganya, kita menjaga zaujah kita, yakni istri kita, menjaga anak putri, menjaga saudari dan ibu kita. Ini semua kehormatan dan harga diri kita. Dalam Islam ini harga diri dan kehormatan diri. Syekh berkata, yajibu alaina an nuhafidha alaihi min an yatalawwatha bi fahishati zina. Wajib dijaga dari talawuth. Talawuth ini terkotori dengan perbuatan zina. Wajib dijaga. Ya. Bagaimana cara menjaganya? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, disebut oleh Syekh di sini ada 5 hal yang harus kita perhatikan, ikhwati fillah. Yang pertama, al-qararu fil bait. Al-qararu fil bait. Tinggal menetap di rumah. Jadi kita jaga istri, kemudian anak putri, kemudian saudari kita, ya, ibu kita, jangan sampai suka keluar rumah, apalagi keluyuran. Ini enggak baik. Dijaga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qarna fi buyutikun, dan hendaknya kalian wahai para wanita tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Rasulullah SAW berkata bahwa wanita ini fitnah terbesar bagi laki-laki. Ma taraktu fitnatan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan setelahku fitnah yang lebih besar untuk laki-laki daripada wanita. Apalagi fitnah wanita zaman sekarang, ya ikhwati. Dibandingkan fitnah wanita zaman dulu, walah ngeri. Zaman sekarang ini sangat ngeri. Di zaman Imam Ahmad saja, Imam Ahmad di zaman awal-awal, kan, zaman sangat jauh, Imam Ahmad bilang, bagi laki-laki yang sudah ingin menikah, segera menikah walaupun berhutang. Walaupun ngutang. Karena jangan sampai dia melihat laki perempuan yang bukan, yang tidak halal, kemudian gugur amalannya. Nah ini, gimana di zaman sekarang? Wanita banyak. Ya. Zaman dulu wanita jarang keluar rumah, sekarang sudah banyak di jalan-jalan, di mana-mana keluar. Zaman dulu nggak ada berpoles. Sekarang wanita ditambal sana sini, ya, dipoles sampai kelihatan cantik, lebih cantik dari biasanya. Di merah-merah, di ijo-ijo, ya. Mobil sampai motor sampai berhenti semua, disangka lampu merah di pinggir jalan, nah? Iya. Nah ini. Zaman sekarang seperti ini. Fitnahnya dahsyat. Dahsyat. Fitnah wanita sangat dahsyat. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah, bil hijab syar'i. Dengan kita perintahkan untuk memakai hijab syar'i. Lihat, al-hijabu asy-syar'i. Hijab syar'i. Bukan hijab asal-asalan. Ya. Bukan hijab asal-asalan, hijab syar'i. Bukan hijab model. Oleh karena itu hendaknya yang membuat jilbab-jilbab juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
hendaknya yang membuat jilbab bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bikin macam-macam. Jilbab dirobek sana, robek sini. Sekarang ada zaman model jilbab kayak rambut wanita. Ada model jilbab tengahnya terbuka. Ya. Kita lihat ikhwani fillah. Para ulama itu menyebutkan ada 8 syarat jilbab yang benar. Ya. 8 syarat jilbab yang benar. Asy-syartul awwal, syarat yang pertama, an yastura jami'al badan. Hendaknya menutup semua badan. Hendaknya menutup semua badan. Ini jilbab yang benar. Yang kedua, an yakuna wasi'an. Jilbabnya luas. Maksudnya enggak sempit. Ya. Jadi kalau pakai jilbab, kalau kita lihat istri ya, kalau atau anak pakai jilbab sempit, jangan suruh keluar, pakai yang luas, yang lebar, ya. Jangan sampai sempit membentuk lekuk tubuhnya, ya. Kemudian yang ketiga kata ulama, an yakuna samikan. Jilbabnya tebal, jadi si kain tebal, jangan tipis sampai kelihatan kulitnya. Ini bukan jilbab namanya. Justru membuat orang lain malah memandang-mandang. Ya tidak? Kemudian syarat yang keempat, alla yakuna zinatan fi nafsihi. Ini penting sekali. Jilbab itu bukan hiasan. Jangan sampai pakai jilbab, jilbabnya hiasan. Ya, dipakai bunga-bunga, hias-hias dari ujung rambut sampai dari ujung sampai kaki banyak hiasannya. Ini bukan jilbab. Ini hiasan namanya. Jilbab itu fungsinya untuk menutup. Nah, kalau pakai hiasan, jadi hiasan malah ngundang orang memandang. Malah orang yang nggak pakai jilbab nggak dipandang. Yang pakai jilbab, wah ini nih jilbabnya keren. Ya. Kemudian yang ke berapa? 5. Alla yakuna mutayyaban wala mubakhkhara. Jilbab itu tidak dikasih minyak wangi. Jadi sudah bagus pakaiannya, jilbabnya, keluar pakai minyak wangi. Ini tidak benar. Asy-syartu sadis alla yushbih libasal kuffar. Jangan jangan meniru pakaian orang kafir. Jangan meniru pakaian orang kafir. Asy-syartu sabi', syarat yang keberapa? Syarat yang ke-7. 7. Ya? 6. 6 apa 7? Oh, 7. Ini ada ikhtilaf di antara. Ya, ada ikhtilaf juga ya. Yang rojih berapa? Oh, 7 yang rojih. Ya. Alla yushbiha libasar rijal. Jangan meniru-niru pakaian lelaki. Ya, jangan niru-niru pakaian laki-laki. Yang terakhir, alla yakuna libasa syuhrah. Jangan pakai pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah, pakaian yang tidak apa ya? Tidak familiar orang kita. Ya. Syuhrah supaya orang memandang, supaya orang melihat, beda sendiri pakaiannya. Beda sendiri. Yang ketiga, di antara cara yang harus diperhatikan atau beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para wali laki-laki, yakni bi'adamil ikhtilati birrijalil ajanib. Jadi hendaknya kita cegah jangan sampai
istri, anak, wanita, ukhti kita dan ibu kita campur baur dengan laki-laki asing yang bukan mahramnya. Yang bukan mahramnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Enggak boleh kalian masuk menemui wanita yang bukan mahramnya. Faqala rajulun minal ansar, "Afara'aita al-hamwa?" Wahai Rasul, bagaimana pendapat Anda dengan al-hammu, ipar? Qal, Rasul berkata, "Al-hammu maut." Al-hammu al-maut, kata Rasul. Ipar itu kematian. Berapa banyak ikhwati fillah ipar itu menyeret kepada perbuatan mesum, perbuatan zina. Oleh karena itu hati-hati. Hati-hati. Ya. Kemudian yang keempat, bi'adamil khalwati wal iktirab min ar-rajul al-ajnabi. Jangan dekat-dekat dan jangan khalwat dengan laki-laki asing. Ya. Jangan dekat-dekat, jangan khalwat dengan laki-laki asing. Jadi orang tua kalau punya anak putri, jangan biarkan putrinya ini pacaran. Enggak boleh. Nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang suka, nikahkan. Walaupun muda, enggak apa-apa nikah. Umur 17 tahun nikah. Umur 19 tahun nikahin, 20 tahun nikahkan, sudah. Ya? Nanti kawin muda takut gini, takut gitu. Ya akhi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan yang pertama kali kalau kita niatnya lurus, ingin menjaga kehormatan keluarga kita. Enggak usah takut. Ya? Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya? Rizki dari Allah. Berapa banyak orang yang takut-takut nikah, ya? Nunggu dapat rizki banyak, enggak dapat rizki. Enggak berkah. Ya? Enggak berkah. Oleh karena itu yang sudah tidak lama menikah, cepat nikah. Cepat menikah. Apakah itu duda, apakah itu janda yang datang pasangannya nikah, apakah itu gadis berjaka, segera menikah. Ya, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut miskin. Jangan takut miskin. Yang jadi masalah adalah nunggu nikah kalau sudah punya gedong. Ya, nunggu nikah nanti gedungnya belum dapat, lama. Nikahkan segera. Ya. Ini. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, perhatikan masalah ini karena sangat penting sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'a dhi mahram." Tidak halal seorang wanita berkhalwat, tidak halal seorang laki-laki berkhalwat dengan wanita kecuali dengan mahramnya. Dalam hadis yang lain kata Rasul, "Fa inna syaitana thalithuhuma." Karena syaitan yang ketiganya. Syaitan ini bisa manas-manasi sehingga terjatuh kepada perbuatan yang terhina. Sampai ada sebagian kaum salaf ikhwani fillah berkata, qala ba'dus salihin, berkata sebagian orang yang soleh, "Lawi tamanuni ala mil'il ardi dhahaban la tamanantu walau i'tamanuni ala jariyatin sauda'a damimah ma tamantu alaihi." Kalau kalian kasih amanat pada diriku emas sebesar bumi, saya akan jaga itu amanat, sanggup. Tapi kalau kalian kasih amanat seorang wanita, di sini lihat, sauda, wanita itu hitam pekat, tai lalat mulu, ya, hitam, damimah, jelek, saya nggak bisa menerima amanat itu.
ini orang soleh, padahal seperti itu. Ya, jadi luar biasa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akhiri ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.